Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul A'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidil Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mamat. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits Kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kitab Bulughul Maram ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka untuk kita berthalabul ilmi, kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masih berbicara tentang bab sujud sahwi. Dan pada malam ini kita akan masuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, beliau menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda Rasul, idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wal yasjud sajdataini fa illam yastatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alaih. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Daruqutni. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan idza syakka ahadukum, apabila salah seorang kalian ragu-ragu, faqama fir rak'ataini, kemudian dia berdiri pada 2 rakaat yang mestinya duduk, yang dikenal dengan tasyahud awal, tapi dia ragu, kemudian dia berdiri, fastatamma qa'iman, dan berdirinya pun sempurna. Jadi tegak udah, berdirinya udah sempurna. Falyamdi, maka lanjutkan. Maksudnya jangan turun lagi, jangan tasyahud awal lagi. Lanjutkan saja. Wal yasjud sajdataini, dan hendaklah dia bersujud dengan 2 kali sujud. Maksudnya sujud sahwi. Fa illam yastatimma qa'iman, maka jika dia tidak sempurna berdirinya, baru mau berdiri nih, belum sempurna, kemudian diingatkan oleh makmum yang belakang, fal yajlis, maka hendaklah dia duduk, wala sahwa alaih, dan dia tidak dihitung dalam lupa dalam salatnya. Artinya tidak perlu nanti pakai sujud sahwi. Jadi nggak perlu pakai sujud sahwi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan serta Daruqutni. Jadi di sini menjelaskan tentang sholat yang berbentuk 4 rakaat atau 3 rakaat. Karena kalau yang 2 rakaat seperti salat subuh itu tidak pakai
tasyahud awal. Ya, karena dia hanya memiliki satu tasyahud. Nah, kalau dia 3 rakaat seperti sholat maghrib atau 4 rakaat seperti sholat zuhur atau asar atau juga isya, kemudian pada saat 2 rakaat, kemudian sebetulnya kan dia harus duduk tasyahud, tapi dia langsung diri, kena lupa. Kalau sudah diri tegap sempurna, disebutkan oleh hadis ini, fastatamma qa'iman, dia dirinya sudah sempurna, lanjutkan. Wal yasjud sajadataini, dan hendaklah dia sujud 2 kali. Artinya jangan jangan balik untuk tasyahud lagi, lanjutkan saja. Tapi fa illam yastatimma qa'iman, jika dia tidak sempurna dirinya, artinya baru mau mau berangkat, kemudian dia ada yang ingetin, subhanallah, fal yajlis, maka hendaklah dia duduk, jangan lanjutkan berdirinya. Wala sahwa alaih, dan dia tidak dihitung lupa. Artinya dia tidak perlu untuk sujud sahwi nanti pada saat akhir daripada sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni, dan lafadznya itu walaupun disebutkan ada sanad yang sanadnya dhaif, namun Syekh Abdurrahman Al-Bassam mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan 3 jalan. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalan Al-Mas'udi, itu disebutkan kata Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini hadis hasan sahih. Artinya hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian dari sisi lain banyak sekali, tapi paling tidak bahwa hadis ini bisa dipakai sebagai hujjah karena ada yang menjelaskan sebagaimana At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Lalu bagaimana kita bisa ambil kesimpulan dari hadis yang kita baca tadi? Yang pertama bahwa annal arjah, bahwa pendapat yang rajih, bahwa annal qu'uda lit tasyahhudil awal, bahwa duduk untuk tasyahud awal, wat tasyahhudu fihi, walaupun ada yang mengatakan wajibani min wajibatis shalah. Jadi baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ada yang mengatakan dua-duanya wajib, tapi tidak masuk rukun gitu. Tapi wajib ya, di antara wajib-wajib salat. Ini pendapat lain. Sedangkan Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia sunnah, tapinya sunnahnya bukan sunnah hayat, sunnah ab'ad. Artinya kalau dia tinggalkan sah salat tersebut, namun disunahkan untuk sujud sahwi. Bagi yang wajib juga ya, ketika intarakaha amdan, apabila dia meninggalkannya dengan sengaja, batolat salatuhu. Bagi yang pendapat bahwa itu wajib. Dan barang siapa yang meninggalkannya tasyahud awal karena lupa, maka hal tersebut ditambal dengan sujud sahwi. Artinya tapi lupa, bukan karena sengaja, tapi lupa, maka sujud sahwi. Kemudian hadis tadi juga menjelaskan kepada kita bahwa orang yang lupa dari duduk untuk tasyahud awal, kemudian dia berdiri, dan berdirinya sudah sempurna sebelum dia ingat, artinya udah pas sudah berdiri, belum ingat kalau dia mesti duduk, tapi udah sempurna duduknya, fa innahu la ya'udu, maka sesungguhnya dia tidak perlu ngulangin lagi duduk, jangan balik lagi duduk. Lakinnahu yasjudu sajadataini qabla salam, akan tetapi hendaklah dia bersujud dengan 2 kali sujud sebelum salam. Artinya nanti sujud sahwi sebelum salam. Kenapa? Karena dia lupa untuk tasyahud awal. Dan dia juga berdirinya sudah sempurna. Adapun jika dia ingat sebelum dia tegak berdiri, baru mau bergerak belum tegak gitu, fa innahu yajibu alaihi rujuk, maka wajib baginya untuk kembali, balik lagi. Ini sebelum tegakannya namanya, kalau tadi udah sempurna dirinya, udah sempurna, maka nggak perlu
nggak perlu balik lagi. Apalagi kalau udah baca apa? Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah langsung aja apa? Diri terus, jangan sampai balik lagi gitu. Nah, kalau yang ini kalau dia ingat sebelum dia apa? Tegak berdiri, maka wajib untuk apa? Dia balik lagi untuk duduk tasyahud. Dan dia duduk serta apa? Lakukan tasyahud, ya. Dan tidak perlu apa? Sujud sahwi. Dan tidak perlu apa? Sujud sahwi. Kalau yang tadi apa? Perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena tadi tidak melaksanakan tasyahud awal. Artinya bahwa zahir hadis annahu la sujuda alaihi idza raja'a. Bahwasanya tidaklah perlu sujud atasnya apabila dia balik lagi untuk tasyahud awal, enggak perlu apa? Sujud sahwi. Li'annahu istadrakal wajib, karena dia sudah mendapatkan yang tasyahud awal tadi yang wajib disebutkan. Fa'ata bihi, dan dia sudah melaksanakan. Wa akhadha bihadza jama'atu min ahli ilmi, dan inilah yang diambil oleh para ulama dari kelompok-kelompok ahli ilmu. Kemudian disebutkan lagi pendapat Abu Hanifah annahu lawis tatamma qa'iman, ya. Kalau dia sudah berdiri tegak sempurna, kemudian dia apa? Fa in ada, lalu dia mau kembali, wa huwa ilal qiyami aqrab, dan dia lebih apa? Mendekati kepada apa? Diri, lebih dekat kepada diri ketimbang apa? Duduk saja dari sahwi, maka laksanakan apa? Diri saja, tapi dia nanti sujud sahwi. Wa in kana ilal qu'ud, apabila dia mau berdiri tapi lebih dekat kepada duduk. Enggak apa? Berdiri lebih dekat apa? Pada duduk, maka tidaklah dia perlu apa? Sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sudah tasyahud awal. Kenapa? Lebih dekat apa? Duduknya ketimbang berdirinya. Kemudian disebutkan lagi dalam beberapa pendapat, termasuk di sini Al-Hafidz, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum minar raq'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis." Apabila salah seorang kalian, ya, berdiri dari tasyahud awal, mestinya dia tasyahud awal tapi dia berdiri langsung, falam yastatimma qa'iman, dia belum sempurna dirinya, falyajlis, hendaklah dia apa? Duduk, dan dia sujud sahwi nanti di akhir salat sebelum apa? Salam. Jadi ini harus apa? Dipahami oleh para imam. Jadi jangan sampai kalau udah apa? Bismillahirrahmanirrahim, makmum apa? Subhanallah, subhanallah, akhirnya Allahu Akbar, itu tasyahud. Padahal dirinya apa? Udah sempurna, apalagi dia sudah baca apa? Fatihah. Makanya sebagian ulama mengatakan batal. Kenapa? Karena dia sudah masuk kepada Fatihah dan sudah masuk kepada pada rukun, yaitu apa? Rukun salat. Kemudian kita masuk lagi pada hadis dari riwayat Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala laisa 'ala man khalfal imami sahun, fa in sahal imam fa alaihi wa 'ala man khalfahu. Jadi tidaklah wajib atas orang yang di belakang imam itu sahwi. Jika imam lupa, maka ketika imam lupa, maka baik imam ataupun orang yang di belakangnya makmum hendaknya dia bersujud sahwi. Nah, ini hadis memang disebutkan di sini al hadis dhaif, ya. Al hadis apa? Dhaif, namun Syekh Abdurrahman Al-Bassam mengambil dari hadis ini tentang beberapa penjelasan. Yang pertama bahwa annal imam yatahammalu anil makmum as-sahu. Jadi imam itu menanggung makmum. Jadi imam itu menanggung makmum dalam apa? Lupa. Sehingga apabila makmum lupa bukan imam, maka falaisa alal makmum sujud sahwi. Maka makmum tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Sudah ditanggung oleh imam. Tapi kebalikannya, kalau imam lupa, maka makmum juga ikut apa? Sujud sahwi sebagaimana apa? Imam. Ini disebutkan. Kemudian dari hadis tadi juga menjelaskan bahwa lupanya imam wajib sujud atas makmum. Jadi apa? Ketika imam lupa, maka sujud, dan makmum juga apa? Sujud juga, ikutin apa? Ikutin imam gitu. Jadi jangan sampai apa? Imam sujud sahwi, kemudian apa? Makmum salam. Makmum apa? Assalamualaikum. Padahal imam lagi apa? Sujud sahwi. Sebab kalau dia nggak ngikutin imam,
Kata para ulama, maka dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia sudah bermufarokoh, sudah berpisah dari imam. Gitu. Kenapa? Karena kembali pada hadis, ya, faida sajada fasjudu. Apabila imam bersujud, maka kalian hendaklah bersujud. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada innama ju'ilal imam liyutamma. Ya. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Faida kabbara fakabiru. Gitu. Sehingga kalau imamnya bertakbir, maka bertakbirlah. Berarti kalau imamnya sujud, termasuk sujud sahwi, ikutin juga sujud sahwi gitu. Jangan sampai kena dia terburu-buru, imam sujud sahwi dia terburu-buru, akhirnya apa? Dia salam aja deh. Dia mufarokoh, dia berpisah dari imam. Padahal imam lagi apa? Sujud sahwi. Maka tidak mendapatkan pahala berjamaah. Walaupun dari awal dia apa? Ikut berjamaah. Kenapa? Karena dia mufarokoh dengan sebab tidak ikut imam sujud sahwi. Padahal tinggal ujungnya itu. Tinggal apa? Ujungnya. Kenapa? Karena kembali kepada hadis faidza sajada fasjudu. Apabila imam bersujud, maka kalian bersujudlah. Atau dalam riwayat lain, innama ju'ilal imam liyutamma. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi begitulah enaknya kita mengikuti imam. Semua yang kita lakukan ditanggung oleh apa? Oleh imam. Kemudian Ibnul Munzir mengatakan dzalika annal i'timam yujibu 'alal ma'mum mutaba'atal imam wal iqtida'a bihi. Kata Ibnul Munzir dan juga ijma para ulama bahwa termasuk bagian dari kesempurnaan bermakmum. Jadi apa? Termasuk dari kesempurnaan kita bermakmum adalah wajib atas makmum untuk mengikuti imam. Apa saja gitu. Jangan kita menyelisih apa? Imam. Kenapa? Karena kalau kita menyelisih imam, itu akan mengurangi pahala sholat berjamaah kita. Makanya kalau kita sujud, sebelum imam sampai ke sujud, jangan sujud dulu. Ketika imam berdiri nih, kan ada sujud nih. Allahu Akbar. Jangan kita apa? Bangun dulu sebelum imam sampai apa? Diri tegap. Kenapa? Karena itu kesempurnaan dari apa? Bermakmum. Jangan sampai kita apa? Mendahului imam atau berbarengan dengan imam. Ketika imam mau sujud ruku? Allahu Akbar. Baru kita ruku. Kenapa? Sampai imam ruku. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita apa? Tidak. Rabbana walakal ham minimal. Kemudian ketika imam sujud, Allahu Akbar. Udah sampai, baru kita apa? Sujud. Nah, ketika imam diri nih, Allahu Akbar. Baru kita apa? Berdiri. Jangan sampai apa? Imam baru Allah, kita ikut lagi Allahu Akbar. Berbarengan. Berbarengan apa? Jangan. Berbarengan apa? Berbarengan saja tidak boleh, apalagi mendahului apa? Imam. Jadi berbarengan saja apa? Tidak. Kenapa? Karena termasuk bagian dari min i'timamil. Jadi termasuk daripada annal i'timam, termasuk dari kesempurnaan bermakmum adalah dengan kita mengikuti. Kalau mengikuti berarti apa? Imam duluan baru makmum gitu. Jangan berbarengan, apalagi dahuluin gitu. Jangan berbarengan apalagi apa? Mendahulukan. Kenapa? Kalau mendahulukan itu ada ancamannya. Di mana nanti dia akan dibagikan kepalanya seperti kepala apa? Kepala apa? Keledai. Gitu. Nanti dia apa? Di hari kiamat. Makanya apa? Tidak boleh kita mendahului imam. Kemudian zahir hadis mengatakan annal imam. Imam itu menanggung lupanya makmum. Kalau makmum ada yang lupa, imam yang tanggung. Gitu. Enaknya kita selalu berjamaah begitu. Makanya imam itu kan pilihan. Pilihan dari sisi ilmu, dari sisi akhlak, dan dari sisi apa? Amal, dan sisi yang lain. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh apa? Makmum. Sawa'un dakhalal makmum ma'ahu min awwali shalah aw fatahu syai'un minha. Sama saja ya. Ketika makmum sudah masuk bersama-samanya di awal salat atau makmum terlambat. Ya. Makmum terlambat. Atau makmum bareng-bareng takbirnya bersama apa?
Imam. Artinya makmum itu mendapatkan takbiratul ihramnya apa? Imam. Maka imam tetap apa? Bertanggung jawab. Atau makmum luput. Artinya luput apa? Ketinggalan. Artinya apa? Maka imam itu apa? Menanggung lupanya makmum. Kemudian sedangkan al-masyhur, yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad mengatakan annal makmum idza lam yudrikis sholata kullaha ma'al imam fa inna imamahu la yatahammalu anhu sujudu sahwihi ma'a imamihi. Bahwa makmum, ini menurut pendapat Imam Ahmad ya, apabila dia tidak mendapatkan sholat secara keseluruhan bersama imam, fa inna imamahu, imamnya itu tidak menanggung apa yang dilakukan oleh apa? Makmumnya. Jadi apa? Fa inna imamahu la yatahammalu anhu sujuda sahwihi ma imamihi. Au sahwuhu bima. Atau begini. Kalau begitu, nah, bagaimana dengan makmum yang ketinggalan? Makmum yang apa? Ketinggalan. Ketika ketinggalan, makmum apa? Imam kan sujud sahwi. Sedangkan makmum umpamanya dia ketinggalan 2 rakaat atau 1 rakaat deh salat maghrib. Apakah makmum ikut imam sujud sahwi atau lanjutkan untuk menambah apa? Rakaat yang ketinggalan. Nah, ini juga terjadi apa? Perbedaan pendapat para ulama. Kenapa? Kembali kepada bahwa ketika makmum tidak mendapatkan lupanya imam, umpamanya di sholat itu apa? Makmum nggak kedapat lupa waktu sholat. Cuman dia di akhir-akhir, kan gitu. Maka kata para ulama, lanjutkan saja nambah gitu. Kenapa? Karena kan makmum nggak ikut kelupaannya apa? Imam. Sebab dia menjadi apa? Orang yang ketinggalan. Berbeda dengan mendapatkan lupanya apa? Imam gitu. Ikutin saja. Gitu. Bisa dipahami kan maksud ini? Ya. Jadi ada kasus dalam sholat umpamanya. Kasus dalam sholat, ya. Ketika imam sudah sholat, selesai sholat, apa lagi sholat nih gitu ya, lagi sholat dan ketika sholat itu ada yang lupa dari dari imam, tapi makmum belum datang nih. Nah, kemudian ada yang lupa, kemudian setelah itu ada makmum datang, nggak mendapatkan lupanya imam. Ya. Nah, pada akhir sholat, apakah imam itu harus mengikuti sujud sahwinya? Apakah makmum itu harus ikuti sujud sahwinya apa? Imam, atau makmum karena dia kelupaan, atau makmum karena dia ada yang kurang rakaatnya sebab dia apa? Orang yang namanya apa? Orang yang tertinggal, kan ada yang namanya sholat apa? Muafik. Orang yang sesuai dengan apa? Ada yang sholatnya apa? Ketinggalan, matruk ya. Ketinggalan apa? Ketinggalan imam. Maka imam apa? Apakah si makmum itu melanjutkan sholatnya menambah rakaat atau ngikutin apa? Sujud sahwinya apa? Imam gitu. Nah, sebagian ulama mengatakan lanjutkan saja. Kenapa? Karena makmum ini kan tidak mendapatkan apa? Lupanya apa? Imam gitu. Tapi sebagian lagi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma. Sesungguhnya imam itu apa? Dijadikan untuk diikuti. Kalau makmum apa? Imam sujud sahwi, ikutin sujud sahwi gitu. Agar mendapatkan apa? Kesempurnaan. Di sinilah apa? Terjadi beberapa apa? Perbedaan pendapat. Jadi apa? Di sini terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena di dalam hadis Sauban disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli sahwin sajadatani ba'dama yusallim. Jadi setiap yang lupa itu ada 2 sujud setelah dia salam. Ini sudah kita bahas tentang apa? Sujud sahwi apakah sebelum salam atau setelah salam. Tapi paling tidak di sini menyebutkan tentang beda pendapat tentang bagaimana makmum kita. Apakah mengikuti apa? Imam yang sedang sujud sahwi, kalau makmumnya bareng-bareng dari awal itu udah nggak jadi masalah. Artinya apa? Kalau makmumnya bareng dari mulai takbir, bareng ya.
Dari bawah, takbir bareng. Tentunya pada saat akhir sholatnya itu apa? Ikutin apa yang dilakukan oleh apa? Imam berupa sujud sahwi. Nah, yang menjadi masalah kalau makmumnya itu ketinggalan tadi ya. Makmumnya apa? Ketinggalan. Apakah makmum itu ikut tetap sujud sahwi atau dia menambah apa? Sholat langsung tanpa ikut sujud sahwi apa? Imam. Maka para ulama mengatakan kalau kasusnya apa? Makmum itu tidak mendapatkan lupanya imam, maka dia boleh apa? Nambah rakaat. Tapi kalau umpamanya mendapatkan, maka tetap ikutin apa? Imam. Maka tetap apa? Ikutin imam. Atau kedua-duanya tidak. Kembali kepada hadis awal. Apa itu? Innama ju'ilal imam liyutamma. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza sajada fasjudu. Apabila imam bersujud maka bersujudlah. Artinya tetap bareng-bareng juga. Dan itu disebutkan oleh para ulama lebih sempurna kita mengikuti keimaman. Artinya apa? Min akmalil i'timam. Termasuk bagian dari kesempurnaan kita bermakmum atau berimam adalah dengan kita mengikuti apa? Imam. Apa saja yang imam lakukan kita apa? Ikuti. Bisa dipahami itu ya? Nah, itu apa? Itu yang terbaik dan itu lebih rajih disebutkan oleh para ulama. Kemudian kita masuk, itu tadi sujud sahwi. Sekarang kita masuk kepada sujud tilawah. Jadi ada sujud pertama, kemarin sujud apa? Sujud kemarin. Baru sujud syukur ya? Belum. Sujud syukur apa? Belum. Kita baru sujud sahwi. Sekarang kita masuk pada sujud tilawah. Sujud tilawah dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Abu Hurairah mengatakan sajadana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bacaan idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nanti di dalam apa? Akhir hadis di dalam akhir ayat tersebut fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, itu apa? Sujud di situ. Itu salah satu daripada apa? Bacaan Al-Qur'an yang disunahkan kita apa? Bersujud tilawah. Atau juga pada ayat pada surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di dalam akhir daripada surat tersebut wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Maka Rasulullah bersujud. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah di mana Abu Hurairah melihat ketika Rasulullah membaca ayat idzas samaa'un syaqqat, kemudian pada akhir ayat pada ayat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, kemudian Rasulullah apa? Bersujud. Dan ketika Rasulullah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada akhir hayat wasjud waqtarib, Rasulullah apa? Bersujud. Maka di sini ya, jumhur ulama mengatakan bahwa sujud tilawah itu annahu sunnah. Annahu apa? Sunnah. Ini jumhur ulama. An-Nawawi mengatakan ajma'al ulama ala isbati sujud tilawah. Ulama bersepakat, ijma itu apa? Bersepakat bahwa sujud tilawah itu ditetapkan. Ada ketetapan dalil sujud tilawah. Faqad syara'ahu Allah Ta'ala wa rasuluh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkannya dan Rasulullah juga apa? Melakukannya. Sebagai apa? Ubudiyatan wa qurbatan ilaih. Orang yang melaksanakan sujud tilawah itu ubudiyah, dia sebagai ibadah. Jadi kalau orang melakukan apa? Sujud tilawah berarti sedang beribadah. Kalau beribadah maka dia mendapatkan apa? Pahala. Dan sebagai pendekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudu'an li 'azamatihi, dan sebagai ketundukan dia apa? Menghadapi apa? Tentang kebesaran Allah. Bagaimana dia apa? Membesarkan Allah sehingga dia tunduk dengan apa? Bersujud. Dan sebagai penghinaan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia sujud di hadapan Allah itu hina dan Allah sangat mulia. Dan itu apa? Tujuan bersujud. Sehingga ada beberapa ayat sujud, termasuk salah satunya tadi yang diriwayat apa? Idzas samaa'un syaqqat. Termasuk juga apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Sedangkan Abu Hanifah wajib, bukan fardu. Jadi Abu Hanifah itu membedakan antara wajib dengan apa? Dengan fardu. Sebagaimana juga di haji juga begitu. Di haji itu membedakan antara rukun dengan fardu atau wajib. Gitu. Atau sunnah. Kalau sunnah sama wajib apa? Jelas berbeda. Tapi kalau apa? Wajib dengan rukun itu apa? Dibedakan. Sedangkan Imam Syafi'i menyamakan. Gitu. Bedanya apa kalau haji? Kalau orang yang meninggalkan rukun haji, dia apa? Walaupun dia dapat apa? Bayar dam, tetap nggak sah hajinya. Tapi kalau wajib ditinggalkan, lalu dia bayar dam, menjadi apa? Sah. Itu apa? Pendapat Abu Hanifah. Nah, di sini apa perbedaannya? Namun, walaupun Abu Hanifah mengatakan wajib, bukan apa fardu, dan jumhur ulama mengatakan sunnah tentang sujud tilawah, fadzammahum ala tarkis sujud. Mereka mencela orang yang meninggalkan sujud. Mencela. Kenapa? Wa inna mastahaqqadz dzammu bitarkil wajib. Jadi mereka mencela orang yang apa? Meninggalkan sujud tilawah. Kenapa? Karena ada perintah fasjudu. Maka bersujudlah. Ketika Allah perintahkan bersujud, maka hendaklah kita apa? Melaksanakan, walaupun itu dianggap apa? Sunnah. Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang merupakan murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan sajadatul Quran, jadi sujud-sujud tilawah yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan ikhbarun minallahi ta'ala an sujudi makhluqatihi. Itu merupakan satu kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang sujudnya makhluk kepada Allah. Artinya apa? Allah beritahukan bahwa sujudnya di sini nih. Allah perintahkan gitu dalam beberapa surat. Sehingga fasunna litali, maka disunahkan bagi orang yang membaca Quran. Bagi orang yang membaca Quran apa? Disunahkan. Wal mustami', dan orang yang mendengarkan. Mustami' itu apa? Bukan mendengar saja, tapi apa? Mendengarkan. Memang sengaja didengerin gitu. Mendengarkan. Kenapa? Ayyatashabbaha biha inda tilawati ayatis sajadati au simaiha. Jadi karena adanya musyarak ketika dia membaca lalu yang satu mendengarkan, maka itu apa? Adanya musyarak di dalam apa? Pahala. Tentang ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang berkenaan dengan sujud kemudian disujud sama. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'an apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, fastami'u, maka hendaklah dengarkan. Bukan dengerin aja apa? Bukan dengar saja, tapi apa? Dengarkan itu berarti apa? Ada usaha untuk mendengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu, dan simak. Mendengarkan dan simak. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan apa? Rahmat. Jadi kalau kita dengerin, kita dapat rahmat, dapat pahala. Bukan hanya yang bacanya saja gitu. Yang membacanya apa? Yang dengerin pun, mendengarkannya pun apa? Dapat pahala. Makanya kalau bisa, kalau kita menyetel ayat-ayat Al-Quran, itu jangan di tempat orang-orang yang ngobrol. Tempat orang ngobrol, kita setel Al-Quran tuh. Kenapa? Karena orang apa? Ketika Al-Quran dikumandangkan, lalu kita tidak mendengarkannya, kita ngobrol, itu menjadi haram. Berdosa gitu. Sehingga kita diperintahkan apa? Pastami'u, dengarkan. Karena kata-kata pastami'u bisa saja, walaupun itu apa? Al-aslu fil amri wujub. Asal dasar perintah itu wajib, tapi bisa saja apa? Sunnah, tapi paling tidak ada perintah. Ada perintah untuk apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Sehingga jangan yang baca-baca Quran, yang ngobrol-ngobrol gitu. Yang baca apa? Quran yang ngobrol-ngobrol gitu. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk apa? Menyimak dan mendengarkan. Kemudian waba'dus sajadati awamir, dan bisa jadi sebagian dari Al-Quran ada sujud-sujud perintah atau sujud-sujud yang berkenaan dengan apa? Pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga fayasjudu inda tilawatiha bitariqil aula. Maka hendaklah dia bersujud ketika dibacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan sujud, itu lebih aula, lebih utama gitu.
Lebih apa? Lebih utama. Kemudian sujud tilawah bihaqqil qari. Jadi sujud tilawah itu haknya orang yang membaca dan orang yang mendengarkan. Yang dimaksud mendengarkan itu adalah dia punya maksud untuk dengerin gitu. Bukan orang yang ketika dia lewat kedengeran gitu. Itu lain lagi. Walaupun juga disebutkan ada juga yang apa? Yang mengatakan tetap dia apa? Sujud tilawah, tapi para ulama sebagian mengatakan tidak. Karena dia bukan apa? Dengerin, cuma kedengeran doang gitu. Lalu lewat sepintas. Tapi kalau orang yang mendengarkan benar-benar apa? Dengerin aja gitu. Maka yang mendengarkan seperti ini atau yang apa? Yang membaca, maka wajib untuk apa? Sunnah untuk apa? Sujud tilawah. Lalu Syekhul Islam mengatakan pendapat dari sekelompok ulama bahwa sujud tilawah memang tidak disyariatkan adanya takbiratul ihram dan salam. Allahu Akbar, kemudian sujud. Kemudian duduk, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Tidak disyaratkan. Walaupun sebagian dari pendapat-pendapat Syafi'iyah bahwa sujud tilawah itu seperti syaratnya orang yang sholat. Sholat itu diawali dari apa? Takbir dan diakhiri dengan apa? Salam. Sehingga ketika mau sujud tilawah apa? Allahu Akbar. Kemudian sujud. Kemudian duduk. Kemudian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ashabus Syafi'iyah atau asy-Syafi'i. Ya. Sedangkan apa? Imam yang lain tidak. Gitu. Kenapa? Hadza huwa sunnah al-ma'ruf. Ya. Jadi ini merupakan sunnah yang memang sudah dikenal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dikenal, maka tidak disyaratkan baginya syarat seperti syarat sholat. Sebagaimana kita sholat ada wudu, kan? Ada wudu, lalu menghadap kiblat, gitu ya. Walaupun semuanya itu wudu, menghadap kiblat, ketika kita ibadah itu merupakan keutamaan, tapi tidak menjadi syarat. Ini sebagian ulama. Tapi Imam Syafi'i, Ashabus Syafi'i dan pengikutnya mengatakan dia seperti sholat juga gitu. Tetap diperintahkan untuk menghadap kiblat gitu. Atau berwudu suci. Karena dia menghadap Allah Subhanahu wa taala bersujud. Sehingga apa? Yang terbaik adalah apa? Bersuci. Ini apa? Menjadi sebuah perselisihan juga oleh para ulama. Paling tidak kita dengan perselisihan ini kalau kita lakukan dengan berwudu, bersuci, menghadap kiblat, maka itu lebih utama. Kenapa? Karena kita apa? Sudah keluar dari perselisihan tersebut. Udah isya. Wallahu shawab, ini saja. Insya Allah nanti pada pembahasan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang sujud tilawah. Setelah kita selesai pada bab tentang apa? Sujud sahwi. Dan nanti kita akan masuk juga pada sujud syukur. Agar kita sering-sering bersujud. Agar kita bersujud. Kenapa? Karena ketika kita sering bersujud, berarti kita di hadapan Allah SWT, memperlihatkan di hadapan Allah SWT bahwa kita itu kecil. Orang apa? Sering-sering sujud itu apa? Di hadapan Allah SWT merasa kecil. Tapi kalau enggak, dia merasa besar. Kenapa? Karena dia apa? Tidak pernah bersujud kepada Allah SWT. Setan, ketika kita bersujud, mereka apa? Mereka bahasa kita begitu apa? Bencinya. Kenapa? Karena ketika mereka diperintahkan untuk bersujud nggak mau, setan, iblis. Tapi ternyata manusia diperintahkan untuk bersujud apa? Mau. Yang merintahkan adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.